Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai audit kinerja atau performance audit. Sebelum itu, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Cici Dewi Reniati, Rina Setianingrum, yang ketiga Dewi Novitasari, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Nilai Fadila. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang pengertian audit kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 Ayat 2. Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Maka, secara umum, audit kinerja adalah suatu proses sistematis yang memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari audit kinerja itu sendiri yaitu menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atau 3E. Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektivitasan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan. Kemudian membandingkannya antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit kinerja ini akan memberikan tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan mengenai hasil-hasil program atau kegiatan. Ruang lingkup audit kinerja dapat mencakup deteksi penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan, meskipun seringkali hal ini tidak termasuk dalam ruang lingkup. Sebelum terlibat dalam audit kinerja, auditor harus memiliki ruang lingkup dan rencana yang ditentukan yang akan digunakan untuk memandu proses audit. Audit kinerja berbeda dengan pengukuran kinerja. Yang terakhir menjadi tanggung jawab manajemen entitas. Selain itu, pengukuran kinerja dapat mencakup berbagai macam aktivitas yang tidak memenuhi ketelitian penilaian eksternal independen. Audit kinerja digunakan untuk melihat relevansi dan reliabilitas sistem manajemen kinerja. Pada prinsipnya, audit kinerja terkait dengan hubungan antara input, output, proses, dan juga outcome. Yang sebelumnya sudah pernah disinggung dan dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa hal tersebut. Input yaitu mencakup sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia atau SDM, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. Sedangkan output itu sendiri mencakup barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan atau diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input. Kemudian proses itu sendiri yaitu kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output. Sedangkan outcome yaitu tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output. Hubungan antara input, proses, output, dan juga outcome. Di sini terlihat bahwa biaya input dan juga input ini harus berdasarkan ekonomis. Kemudian dari input untuk menjadi output itu kan diperlukan proses. Nah, proses ini itu harus efisiensi. Nah, output itu sendiri juga harus bersifat efektivitas. Maka dari itu akan sedikit saya jelaskan satu persatu mengenai ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dimaksud dalam hubungan ini. Yang pertama yaitu ekonomis. Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.
Audit atas aspek ekonomis meliputi faktor-faktor apakah 1. Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama. Kemudian barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang atau jasa serupa dengan harga yang sama. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan juga output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi yaitu apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang atau jasa telah dipakai secara optimal. Kemudian, apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input atau apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan. Yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai atau outcomes. Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan. Kemudian, apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan, atau apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar. Tahap-tahap struktur audit kinerja. Yang pertama yaitu ada tahap pengenalan. Yang kedua ada tahap pengauditan. Kemudian yang ketiga ada tahap pelaporan dan yang terakhir ada tahap penindaklanjutan yang akan kita bahas satu persatu. Tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan, dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada tahap pengauditan. Dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu telaah hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi, dan telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis dan efisiensi. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Masing-masing elemen tersebut dapat dijadikan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tergantung pada sumber daya yang ada dan pertimbangan waktu. Kemudian yaitu tahap pelaporan, merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Namun demikian akan lebih baik bila laporan audit disampaikan secara tertulis, karena perorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan tertulis merupakan ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Laporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya.
Kemudian yang terakhir yaitu tahap penindaklanjutan. Tahap ini didesain untuk memastikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan, melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Penentuan kriteria audit. Kriteria adalah standar-standar kinerja yang logis dan bisa dicapai untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan oleh auditan. Kriteria mempresentasikan praktik-praktik yang baik, yaitu suatu harapan mengenai apa yang seharusnya. APIP perlu mengembangkan kriteria yang spesifik dengan memulai dari pernyataan-pernyataan kriteria yang bersifat umum, kemudian diperinci menjadi pernyataan yang lebih khusus atau spesifik. Kriteria diperlukan sebagai dasar pembanding apakah praktik-praktik yang dilaksanakan telah mencapai standar kinerja yang seharusnya. Input yang digunakan untuk menentukan kriteria. Yang pertama yaitu output dari kegiatan perencanaan sebelumnya. Antara lain, gambaran umum dari auditan atau program atau kegiatan yang diaudit yang antara lain meliputi input, proses, output, dan juga outcome. Kemudian hasil review peraturan perundang-undangan yang meliputi kewenangan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi. Dan yang terakhir yaitu informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditan. Yang kedua ada kriteria yang diperoleh dari auditan terkait antara lain menguat pengendalian, standar, ukuran, hasil, target, dan komitmen yang ditetapkan oleh auditan tersebut. Yang ketiga, yaitu kriteria yang diperoleh dari kinerja historis auditan. Yang keempat, yaitu praktik terbaik atau best practice yang diperoleh dari kegiatan serupa yang telah berhasil. Yang kelima, ada standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui proses yang baku atau due process dan berterima umum. Artinya, kriteria tersebut merupakan hasil konsultasi dan telah diuji sehingga diterima oleh pihak-pihak berwenang atau berkepentingan dan telah mencerminkan hasil kesepakatan profesional. Yang keenam yaitu indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau oleh pemerintah. Misalnya indikator yang tercantum dalam RPJMD, Restra, RKA, atau perjanjian kinerja atau Parkin yang disepakati. Yang ketujuh, ada informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukan. Yang kedelapan, ada kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit, serupa atau lembaga pengawasan di negara lain. Yang kesembilan, yaitu standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang melaksanakan kegiatan atau program serupa. Yang kesepuluh, hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran. Yang kesebelas, hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah dicapai. Dan yang ke-12 yaitu literatur lainnya. Penyusunan program kerja audit. Program kerja audit berisi tujuan audit dan prosedur yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit. Input yang diperlukan dalam kegiatan penyusunan program audit terinci antara lain berupa survei pendahuluan, standar audit intern pemerintah Indonesia atau SAIPI, pedoman pelaksanaan pengawasan atau SOP, dan arahan khusus dari pimpinan APIP terkait audit terperinci. Dalam program audit tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar audit APIP memasukkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat bagi APIP dalam melaksanakan audit. Yang kedua, standar audit diisi dengan standar audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Standar yang digunakan yaitu SAIPI dan juga AAIPI. Yang ketiga, ada organisasi program atau fungsi pelayanan. Publik yang dituntut diaudit diisi dengan auditan yang akan diaudit.
Pengertian auditan di sini dapat berupa organisasi, program, fungsi, pelayanan publik yang kinerjanya akan diaudit. Kemudian ada tahun anggaran yang diaudit, bagian dari penjabaran lingkup auditan yang akan memasukkan periode atau tahun anggaran akan diaudit. Kemudian ada identitas dan data umum yang diaudit, data dari organisasi atau program atau fungsi pelayanan publik yang akan diaudit yang didapat selama proses pemahaman atas auditan. Kemudian ada alasan audit diisi dengan alasan audit yang berasal dari hasil analisis perolehan data dan informasi awal akan auditan. Kemudian ada jenis audit diisi dengan kinerja panduan praktik audit kinerja 15. Tujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan selama pelaksanaan proses penentuan tujuan dan lingkup audit. Selanjutnya ada sasaran audit tujuan secara rinci yang menjabarkan apa yang telah ditentukan dalam tujuan audit umum. Dan ada metodologi audit diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan ditempuh dalam menjalankan penugasan audit kinerja. Kriteria audit diisi dengan kriteria audit yang akan dipakai dalam audit. Jenis dan sumber bukti serta prosedur audit diisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.